Dimanapun ada orang miskin, rakyat ini sebetulnya tidak minta banyak Bapak Presiden. Mereka cuma minta 5. Yang pertama, kalau keluar rumah jalannya bagus. Kalau sekolah, syukur-syukur sekolahnya murah, syukur-syukur bisa gratis. Yang ketiga, anaknya tamat sekolah bisa kerja karena terbuka lapangan kerja. Yang keempat, kalau sakit berobatnya murah, bukan makin ke rumah sakit makin mati. Yang kelima, kalau beribadah tempat ibadahnya nyaman. Diponis sama dokter, ketua masjid, kawan saya, jantung kau mesti dibelah, diambil urat kaki, dinaikkan ke atas, namanya bypass. Kalau kau tak mau operasi, umur kau tinggal 2 bulan, sudah 2 tahun masih hidup. Dokter yang ngasih tahu tuh mati. Jadi dulu kita ini kan terdiri dari pulau-pulau. Jadi pulau ini kosong, nggak ada orangnya. Kita urutkan 5 pulau: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ini semuanya pulau kok kosong. Apa tema kita ini sekarang? Kenapa masuk ke pulau-pulau? Tengok temanya ya. Bersatu dalam perbedaan, teguh dalam persaudaraan. Apakah kita ini bersaudara? So akrab. Apakah kita ini bersaudara? Oke. Jadi pulau ini dulu kosong, nggak ada orang. Turunlah orang dari atas. Nama daerah ini Yunan namanya. Apa namanya? Yunan. Turunlah orang dari Yunan ini. Semua yang turun dari Yunan mengisi pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Sulawesi, pulau Kalimantan, pulau Papua. Semua orang yang turun ini disebut dengan bangsa Melayu. Bangsa apa namanya? Bangsa Melayu. Tadi ketua panitia Pak Ritonga. Ritonga itu sukunya? Bedakan antara bangsa dengan suku. Bangsanya Indonesia tunggu jauh, belum ini. Indonesia ini tahun 1928, baru merdeka 1945. Jadi cerita kita ini 1500 sebelum Masehi. Sekarang 2026. Jadi cerita kita ini 1500 tambah 2026. Masih bisa nambah-nambah. Jadi ceritanya ini 3000 tahun sebelumnya, turunlah nenek moyang kita ke bawah. Bangsa ini semuanya bangsa Melayu. Setelah dia turun kemari, baru terpecah menjadi suku-suku. Ada suku Aceh. Ada orang Aceh sini? Puhaba. Puhaba artinya apa kabar. Ada suku Batak. Ada orang Batak? Biado ala kita sesudena. Horas. Ada suku Minangkabau. Ada orang Minang? Baakabadun sana ambo kasadonyo. Lai ranca. Ada suku Bugis. Ada orang Bugis? Agak Kareba. Ada suku Banjar. Ini semua rumpunnya adalah rumpun Melayu. Saya ulang sekali lagi, kalau disebut bangsa maka kita adalah bangsa Melayu. Tapi kalau disebut suku, ada suku Batak, ada suku Bugis, ada suku Banjar, ada suku Makassar, ada suku Minang, ada suku, berbagai macam suku. Tapi yang dicari orang sekarang adalah suku bunga. Betul?
yang tinggal di tepi-tepi sungai laut ini itu disebut dengan bangsa Melayu dan suku Melayu. Ini Pulau Sumatera. Bisa membayangkan Pulau Sumatera? Pejamkan mata, apa nampak? Bini Pulau Sumatera. Di atas sekali kerajaan Aceh. Apa namanya? Aceh. Turun dari Aceh ke bawah, kerajaan Tamiang yang kemarin kena banjir. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Tamiang. Aceh turun ke bawah, kerajaan Melayu Tamiang. Turun Tamiang, kerajaan Langkat. Dari Langkat turun ke bawah, kerajaan Delhi. Dari Delhi turun ke bawah, kerajaan Serdang. Dari Serdang turun ke bawah, kerajaan Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi turun ke bawah, Batu Bara. Batu Bara tidak kesultanan. Batu Bara dipimpin oleh 4 datuk. Berapa datuk? Datuk 50, Datuk 5 Laras, Datuk Pesisir, Datuk Tanah Datar. Habis Batu Bara turun, ada kerajaan, apa namanya? Asahan. Di bawah Asahan ada kesultanan, apa namanya? Kesultanan sebelum Bilah. Kualoh. Kualoh. Setelah Kualoh apa namanya? Bilah Pane. Bilah. Sultan yang pertama namanya Sultan Tahir Indra Alam. Siapa namanya? Inilah enaknya kalau kita rame-rame. Yang lupa tinggal gerak-gerakkan aja mulut. Sultan Tahir Indra Alam. Nama kesultanannya Kesultanan Melayu Bilah. Nama sultan pertama Sultan Tahir Indra Alam. Ibu kotanya Negeri Lama. Jauh Negeri Lama itu dari sini. Ini dia. Mengapa tadi waktu kutanya jauh, ibu-ibu itu bilang jauh, kata dia. Inilah dia. Kapan berdiri kesultanan? Biasa salah ada suara itu Ustadz Somad datang. 2 gendangnya. Kalau bunyi suara wiu wiu wiu, 2 gendangnya. Kalau tak pejabat orang mati. Sultan yang pertama Sultan Tahir Indra Alam mendirikan Kesultanan Bilah pada tahun 1630. Bisa diingat? Bisa. Sekarang saya tanya, mana lebih tua Kesultanan Bilah atau Kesultanan Delhi? Bilah lebih tua. Bilah lebih tua. Mana lebih tua Kesultanan Bilah atau Kesultanan Siak Riau? Kesultanan Siak 1723, Kesultanan Bilah 1630. Saya tanya sekali lagi, mana lebih tua Bilah atau Siak? Tadi katanya Siak. Terlalu cepat berpindah ke lain hati. Setelah kesultanan-kesultanan ini berjuang, datang Belanda. Apalah cocoknya untuk Belanda nih, laknatullah alaihim. Akhirnya nenek moyang kita berjuang, datang Presiden Soekarno, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bergabunglah Kesultanan Bilah ini dengan Republik Indonesia. Seandainya tak bergabung dulu, 2 kemungkinan: menjadi kesultanan macam Brunei atau masih dijajah Belanda. Mau dijajah Belanda? Mau pula orang nih. Akhirnya kita pun merdeka. Kenapa Ustaz ceritakan ini? Saya menceritakan ini sesuai dengan tema, karena katanya kita bersatu dalam perbedaan. Sukunya macam-macam, berbeda suku,
tapi teguh dalam persaudaraan karena kita sama-sama bersaudara. Presiden pertama kita itu orang apa? Orang Jawa, tapi yang dipakainya untuk pemersatu bahasa di Indonesia ini bahasa apa? Bahasa Melayu. Itu bahasa yang dipakai itu bahasa Melayu. Kalau orang Batak jumpa sama orang Bugis bisa ngomong atau tidak? Enggak bisa. Kalau orang Papua jumpa dengan orang Aceh bisa berkombor-kombor enggak? Enggak bisa. Apa bahasa pemersatu? Berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa. Bayangkan kalau Presiden Soekarno orang Jawa, dia ngotot dengan kejawaannya dan dibilangnya, dengan ini bahasa yang kita pakai adalah bahasa Jawa. Apa nggak susah kali kita belajar bahasa Jawa? Pripun kabare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebung nang surga. Cuman sampai begitu aja lah yang aku bisa ceramah. Yang lain udah nggak ingat. Tapi karena dia berbangga dengan bahasa pemersatu, akhirnya kita berbahasa Indonesia yang sebetulnya diambil dari bahasa Melayu. Jadi sampai di sini jelas kita ini bersaudara. Bersaudara, sama-sama datang ke Pulau Sumatera. Bersaudara, sama-sama satu bangsa, bangsa Melayu. Bersaudara, saudara artinya satu. Udara, perut. Saudara, satu perut. Seperut. Memangnya kita ini tuh drone sudah menyala, drone. Lambaikan tangan ke atas. Nah, agak-agak tiga. Awat terus sur aja, kawan di sebelah pingsan udah. Nanti kalau ada orang yang mengatakan kita ini bersaudara atau tidak bersaudara? Kalau ada yang mengatakan kau pendatang di Bilah ini, kau datang di Labuan Batu ini, kau pendatang di sini, bilang sama dia, dulu pulau ini pun kosong dan semua kita adalah pendatang. Yang asli di sini apa? Monyet. Ini pendatang semua. Jawa kau pendatang, Batak kau pendatang, semua kita ini pendatang karena kita ini bermigran, karena kita ini adalah bangsa Melayu yang datang kemari bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita diikat dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia tidak Islam, apa ikatan kita? Ikatan kita adalah sama-sama bangsa Indonesia. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Ada orang tak Islam di Bilah ini, ada orang tak Islam di negeri lama ini. Dalam sejarah Melayu ada orang tak Islam yang kepalanya dipancung karena beda agama? Tidak ada. Kita semua berdamai. Adakah sesama orang Batak yang perang gara-gara Islam tak Islam? Tidak. Karena kalau sudah berjumpa, cerita marga, halak ita sesudena, maka dia sudah bercerita, ini tulang kau, ini opungmu, ini borumu, ini saudaramu. Kenapa? Karena ikatan kesukuan bagi sebagian orang lebih kuat, lebih bersaudara. Itulah yang membuat kita ini bersaudara. Jangan ada lagi orang Jawa yang mengatakan, aku tidak mau menantuku orang Batak. Kenapa? Nanti kau berubah jadi dari emas jadi tulang. Tak kenal maka tak sayang. Kita ini semuanya berasal dari asal yang sama, tinggal di bumi yang sama. Ikatan yang pertama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikatan yang kedua, sama-sama Indonesia. Bagaimana kalau kita ketemu dengan bule-bule di Medan, matanya biru, rambutnya pirang macam rambut jagung? Dia bukan orang Indonesia, dia tidak Islam. Kita diikat dengan sama-sama manusia. Bahkan orang kita ini hebatnya, kalau sudah Idul Fitri, Idul Adha, dia tidak datang ke rumah pakciknya, dia tidak datang ke rumah opungnya, dia tidak datang ke rumah tulangnya, dia tidak datang ke rumah paklenya, dia pergi ke kebun binatang.
Betul? Betul pula kata orang. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kita ini berbeda-beda. Kita ini berbeda-beda. Jangankan muka, pakaian pun berbeda. Penutup kepala pun berbeda. Ada yang penutup kepalanya pakai topi. Ada yang penutup kepalanya pakai sorban. Di dalamnya kopiah putih dibalut dengan sorban. Kenapa mereka bersorban? Karena mereka hafal Quran. Doakan anak-anak kita yang dari pesantren hafal Quran. 30 juz di kepalanya, itu maka diikat biar nggak lari hafalannya. Kalau begitu bentuk ikat kepalanya, itu hafal Quran. Hafal 30 juz. Tapi kalau begini, juz 30. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami penghafal Quran. Ada yang peci putih, ada yang peci hitam, ada yang peci merah. Nggak masalah, nggak berpeci pun nggak apa-apa. Betul? Begitu juga dengan ibu-ibu. Ada yang jilbab pink, ada yang jilbab ungu, ada yang jilbab merah, ada yang jilbab hitam. Nggak berjilbab pun nggak apa-apa. Betul? Orang dia nggak Islam, mana bisa kita paksa? Bisa kita paksa orang tak Islam berjilbab? Nggak bisa kita paksa. Masa tetangga kita paksa dia tak berjilbab? Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din. Tidak dipaksa orang untuk memeluk agama Islam, tapi karena kebaikan, kelembutan tersentuh hatinya. Mudah-mudahan dapat hidayah insyaallah. Amin ya rabbal. Saya di mana-mana ceramah itu paling menghadap ke tiga, ke depan, ke kanan, ke kiri. Tapi di bilah ini, depan manusia, kiri orang, kanan, belakang pun ada juga. Hai guys, Masya Allah, luar biasa. Tadi waktu kami sampai kami tadi jam 11, sejam lagi mau sholat Jumat. Saya tanya acara jam berapa? Jam 2 dalam undangan, tapi tenda sudah penuh. Allahu Akbar. Pas saya tengok tenda, saya tengok pentas, mak jauh kali lah aku sama orang nanti. Siapalah yang akan di tengah ini? Rupanya penuh tengah ini. Ini jangan-jangan diwajibkan Pak Bupati ini. Ada dikerahkan kepada camat, kepada RT, kepada RW, datang. Kalau tidak datang, tarik KTP-nya. Ada. Panas-panas. Kalau tablik akbar di masjid ramai, biasa. Tablik akbar di gedung gor olahraga malam-malam ramai, biasa. Tapi panas terik orang ramai, itu hanya ada di Labuhan Batu. Allahu Akbar. Balik dari sini jangan lupa mandi. Macam ikan lele rasa terasa badan. Masya Allah. Bagi yang di belakang, mereka punya prinsip, aku biarlah jauh nggak apa-apa, yang penting nggak kepanasan, kata dia. Itu orang tuh yang di sana. Kata yang di depan ini, aku nggak penting kali panas nggak panas, yang penting ku nampak ku lubang hidung Ustadz itu, kata dia. Mulai yang dekat. Yang aku bingung yang belakang ini, apalah agaknya prinsip orang. Kata dia, aku nggak penting kali dekat Ustadz itu, yang penting dekat pemadam kebakaran. Haus awak sikit, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsip kalau kita mau bersaudara ada 5. Berapa? Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum kusampaikan. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa kita berasal dari asal yang sama. Asal kita sama. Orang kaya, orang miskin, pejabat, bupati, gubernur, presiden, menteri, tentara, polisi, asalnya sama, berasal dari tanah. Ada orang Labuan Batu ini dari batu. Ada orang Labuan Batu ini dari aluminium. Enggak ada. Semua asalnya dari tanah. Jadi kalau ada yang sombong-sombong, Ustaz Somad, katanya tanah itu di bawah, katanya tanah itu dipijak-pijak, katanya tanah itu rendah, kenapa ada yang sombong?
berarti dia diciptakan dari tanah sengketa. Kalau memang diciptakan dari tanah, kenapa dia asik menimpakan bebannya ke aku? Berarti dia tanah timun. Kenapa payah kali dia bayar utang? Berarti dia tanah liat. Betul? Betul pula kata dia. Semua berasal dari tanah. Kalau kita sadar kita dari tanah, maka tidak akan sombong. Dipuji tidak melambung karena kau tetap tanah. Dipijak tidak murung karena kau tetap tanah. Direndahkan ke tanah, kau tidak kecewa karena kau memang enak. Ceramah di sini nyambung orangnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bupati tercipta dari, kenapa Ustaz berani ngomong? Orangnya nggak hadir, kan wakilnya yang datang. Mungkin gara-gara itu juga lah tanah ini tak beraspal. pas ditanya kenapa nggak ada aspal, karena kita diciptakan dari tanah gitu. Oh iya, cocok juga, cocok. Ini jalan nasion, ini jalan provinsi. Kata bupati ini jalan provinsi. Tapi nanti kalau jumpa sama gubernur dibilangnya itu jalan kabupaten gitu. Saya berjumpa dengan gubernur, bukan gubernur sini, pokoknya adalah saya jumpa dengan gubernur, saya tanya berapa APBD Bapak? APBD kami 26 triliun. Banyak atau tak banyak? Tapi sekarang Pak Ustadz kena potong tinggal setengah. Sejengkal pun aku tak bisa bangun jalan lagi Pak Ustadz. Maka jangan terlalu banyak berharap, karena semakin banyak harapan semakin tinggi kekecewaan. Betul? Jadi apa yang bisa kami lakukan Pak Ustadz? Banyak-banyak istighfar. Macam saya tadi, asal berguncang kepala saya, amalan salihah, mudah-mudahan diturunkan Allah rahmat. Kalau rakyat ini mengamuk, kira-kira TNI sama polisi bisa tak menghadang? Mana bisa? Jangan lupa, polisi juga saudara kita, tentara juga keponakan kita, polisi menantu kita. Kalau kita bunuh-bunuhan, cakar-cakaran, menang jadi arang, kalah jadi apa yang bisa kita lakukan? Saya sudah jauh pergi mata memandang. Di mana-mana yang namanya ada kaya, ada miskin. Dimanapun ada orang miskin. Rakyat ini sebetulnya tidak minta banyak Bapak Presiden. Mereka cuma minta 5. Yang pertama, kalau keluar rumah jalannya bagus. Kalau sekolah, syukur-syukur sekolahnya murah, syukur-syukur bisa gratis. Yang ketiga, anaknya tamat sekolah bisa kerja karena terbuka lapangan kerja. Yang keempat, kalau sakit berobatnya murah, bukan makin ke rumah sakit makin mati. Yang kelima, kalau beribadah tempat ibadahnya nyaman. Cuman 5 tuh yang diminta. Masalah takdir macam-macam, ada kaya, ada miskin, ada pejabat, ada rakyat jelata, ada orang hebat, ada orang biasa. Itu memang sunnatullah. Tapi yang 5 ini bisa dilakukan dengan kesejahteraan masyarakat. Bisa makmur sejahtera karena pemerintah makmur, adil, mensejahterakan sesuai dengan pesan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar negara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sudah saya sampaikan atau belum? Kalau ada nanti yang bertanya, apa itu Ustaz Somad? Nyuruh kita sabar, nyuruh kita sholawat, nyuruh kita zikir.
sudah ku sampaikan, potong videoku tadi biar sampai ke presiden. Kira-kira sampai atau tak sampai? Mana sampai, orang dia nggak megang handphone. Maka menteri-menterinya yang nonton itulah nunjukkan, Pak, menjerit orang sudah tanahnya, minta ke bupati, bupati pun tak ada duit, modal kampanye aja belum balik. Betul apa tidak? Minta ke gubernur, gubernur pun puning kepala. Yang berkuasa ini presiden, kalau dia perintahkan aspal jalan, jadi apa tak jadi? Dari mana duitnya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, bahwa kita berasal di bumi yang sama. Ini bumi Bilah, Labuhan Batu ini subur atau enggak subur? Siapa yang mengatakan Labuan Batu ini nggak subur, datang kalian ke negeri lama, tengok sampai pentasnya pun berbunga. Saking subur, orang setengah mati. Saya pergi ke Uni Emirat Arab, saya pergi ke Qatar Doha, itu di pinggir jalan dihidupkan keran air supaya tumbuh tanaman. Di negeri lama, di Bilah, di Labuan Batu, tengoklah bunganya mekar, segar, cantik semua. Kita di bumi yang sama, kita jaga bumi ini. Siap jaga bumi ini? Jangan hutan dipotong hanya untuk ngambil kayu bala. Betul? Sejahat-jahatnya gajah, gajah hanya bisa mencabut 2-3 batang, tapi ada manusia, dia tidak mencabut dengan tangannya, dia mencabut dengan tanda tangannya. Dia sudah meluluh lantakkan hutan. Alhamdulillah, Labuhan Batu tetap menjaga hutan. Tengoklah pohon kayunya, Masya Allah. Ini kita nih ceramah di hutan atau di mana ini? Pohon-pohonnya terjaga, terpelihara. Tanganku nggak pernah motong kayu, Pak Ustadz. Tanganku nggak pernah megang kampak, Pak Ustadz. Tanganku nggak pernah megang sinso, Pak Ustadz. Memang, tapi tanda tanganmu sudah menghancurkan hutan-hutan, hutan rakyat, hutan ulayat, hutan negara, hutan lindung, habis kau bantai semua. Betul? Orangnya nggak ada di sini. Untuk apalah Ustadz ceramahi kami? Kami ini orang baik-baik, kami ini nggak pernah motong hutan. Memang betul. Tapi kalau berdoa kita semua serentak, maka yang jahat-jahat ini mudah-mudahan mati mendadak. Mana boleh? Nggak boleh kita doakan orang yang tak baik. Doakan supaya dapat hidayah. Dulu yang jahat-jahat itu banyak, tapi sekarang sebagian sudah punah dimakan dinosaurus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang pertama kita berasal dari asal yang sama, tanah. Yang kedua, kita berada di tanah yang sama, jaga tanah kita. Bapaknya tukang jaga tanah, menanami tanah, merawat tanah. Anaknya tukang jual. Jangan jual tanah, karena Allah tidak memproduksi tanah lagi. Yang punya tanah dari atuknya, dari ayahnya, jaga tanahmu. Kalau tanah mau diwakafkan bangun pondok pesantren, boleh? Boleh. Ustadz Somad, itu ada tanah, saya wakafkan. Mantap. Tanah siapa? Enggak tahu. Yang ketiga, kita akan kembali ke tempat yang sama. Orang kaya mati, pejabat, orang cantik, nenek-nenek, jelas. Polisi, ada Pak polisi? Tentara, astagfirullah. Ustad, tengoklah, aku aja pun digitukan orang. Kita berasal dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing. Apa yang disombongkan? Rumah besar. Jangan tunjuk, aku tidur di situ tadi. Tunjuk yang lain lah. Situ loh, makan enak kali makan tadi.
Gulai masam, sambal belacan, menetes air liur. Saking banyaknya lauk, satu pun nggak saya ambil. Saya ambil nasi, saya siram pakai kuah gulai masam, sesendok, 2 sendok, habis. Tidak pakai lauk, saking enaknya gulai masam. Begitulah, udah selesai baru saya nyesal. Kenapa lah nggak kuambil tadi pula itu? Begitulah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau kita mati, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Ibu jangan marah ya, jangan marah ya, jangan tersinggung ya. Boleh kutanya, kalau bapak meninggal ibu mau ikut? Janganlah kuat-kuat kali bilang enggaknya. Jaga juga lah perasaan mereka, ya kan Pak? Kalau bapak meninggal, istri bapak ini menjanda cuman 4 bulan 10 hari. Berapa lama Bu? 4 bulan 10 hari. Setelah itu datanglah kawan TK-nya dulu. Aku jatuh cinta sama kau sejak TK dulu. Habis itu ditolaknya. Kau kan masih bebini gitu. Datang kawan SD-nya. Ingat kau waktu masih main patuk lele sama aku gitu. Ingat patuk lele? Berarti udah tua. Datang kawan SMP-nya, datang kawan SMA-nya. Akhirnya yang lulus fit and proper test yang mana? Yang paling luas kebun sawitnya. Betul Bu? Betul kata mereka. Kau hanya tinggal kenangan saja Besti. Gambar yang ada di tempat tidur akan dimasukkan ke sarang tikus. Surat STNK BPKB akan berganti nama orang lain. Surat tanah berganti nama orang lain. Surat nikah berganti dengan nama brownies, brondong manis. Pagi-pagi dibuatkannya teh manis. Hai sayang, katanya. Padahal kalau sama kau dulu, buat kau sendiri, kenapa? Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Apakah kalau mati itu menunggu umur 63 tahun? Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Cobalah kita tegak di bawah pohon kelapa. Kelapa muda jatuh, kelapa tua malah tak jatuh-jatuh. Dikait baru jatuh. Kelapa tidak hanya yang tua yang jatuh, bahkan mayangnya pun jatuh. Betul? Maka jangan sampai lupa mati. Ingat mati. Saya berangkat tadi dari rumah jam 4 subuh, kami sudah berjalan dari Rimbo Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sampai kami di Labuhan Batu. Sampai Labuhan Batu, nanti malam kami di mana kita nanti malam? Sungai Brombang. Dari Sungai Brombang kami nanti akan pergi ke Rantau Perapat. Dari Rantau Perapat akan terus ke Medan. Dari Medan lanjut ke Stabat. Dari Stabat balik lagi. Terus kapanlah Ustadz akan istirahat? Istirahatnya nanti di surga bersama kalian semua guys. Fa'idha faragta fansab. Kalau sudah selesai dari satu aktivitas, jangan berhenti, jangan santai, tapi jangan sombong. Wa ila rabbika, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat mati. Kalau dunia ini mau dikejar, mengejar bayang-bayang. Ingat, kalau matahari tenggelam, jangankan kawan, bayang-bayangmu pun meninggalkanmu. Sekarang ada bayang-bayang? Ada tak bayang-bayang? Kenapa ada bayang-bayang? Karena ada matahari. Tapi nanti kalau matahari tenggelam, jangankan kawan, jangankan bini, jangankan laki, jangankan tetangga, jangankan sahabat, bayang-bayanganmu pun meninggalkanmu. Boleh untuk status besok pagi.
Kalau matahari sudah tenggelam, jangankan yayang, bayang-bayang pun meninggalkan. Betul apa tak betul? Yang sekarang katanya, kaulah bidadariku. Puih. Semua akan pret pada masanya. Tapi jangan gara-gara ini ibu sama bapak nggak mesra lagi, nanti malam tiba-tiba datang bapak, hai bidadariku, pret. Bukan itu maksud saya. Maksud saya supaya bapak nanti malam mengingatkan ibu bahwa ibu akan tahajud, akan mati, mengamuk lah dia. Oh, dibilangnya ke istrinya, dek kau mati. Oh, ngamuk, jadi maksudnya kau mau bini lagi. Diambilnya sama belacan, di belacannya bapak. Ibu mengingatkan bapak bahwa nanti malam bapak akan mati. Janganlah mau disanjung sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Masih ada yang menyanyikan lagu itu di Labuan Batu? Masih ada? Zaman dulu begitu mak-mak grup Nasid menyanyikan, janganlah mau disanjung-sanjung. Itu maka orang dulu ingat mati. Sekarang lagunya Keong Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga. Tak ada yang ingat mati. Tapi nanti kalau pas acara menyambut jamaah haji pulang, mengundang bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, acaranya di masjid, jangan nyanyikan lagu Bila Israel, karena nanti bantuan nggak cair. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sandarlah diri, tahu diuntung. Langsung permisi orang tuh, kami baliklah dulu katanya. Jangan, nyanyikanlah yang menyenangkan hati. Faham? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jamin bahwa besok pagi masih hidup, angkat tangan. Berapa banyak orang yang sehat mati? Berapa banyak yang diponis mati malah memang mati? Diponis sama dokter, ketua masjid, kawan saya, jantung kau mesti dibelah, diambil urat kaki, dinaikkan ke atas, namanya bypass. Kalau kau tak mau operasi, umur kau tinggal 2 bulan. Sudah 2 tahun masih hidup. Dokter yang ngasih tahu tuh mati. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Saya didatangi sama dokter, Ustadz Somad, saya tengok Ustadz pergi ke sana, pergi ke sini, terbang ke sana, terbang ke sini. Kalau Ustadz ini made in Jepang, sudah lama mati kata dia. Ustadz masih hidup sampai hari ini. Kenapa? Karena doa orang negeri lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mereka tadi malam, ya Allah, tenda sudah kami pasang, lapangan sudah kami bersihkan, bunga-bunga sudah kami susun, jangan sampai hujan ya Allah. Akhirnya panasnya minta ampun. Tinggal lagi Ustadz Somad, ya Allah, sound system sudah kami pasang, pentas sudah semantap-mantapnya, Bapak Wakil Bupati sudah siap datang, tinggal lagi Ustadz Somad. Hidupkan dia sampai besok ya Allah. Setelah acara ini mau mati, matilah dia ya Allah, kata orang negeri lama. Betul? Oh tidak, kata orang. Apalah Ustadz makan? Biasa, asam pedas bau. Apalah yang Ustadz minum? Teh manis. Ustadz suka makan buah? Suka. Kenapa kami tengok tadi nggak ada Ustadz makan, nggak ada yang nyuruh? Saya segan lah kan. Di sebelah kiri Pak Wakil Bupati, saya tengok dia nggak makan, saya nggak juga. Saya tengok lagi dia, saya segan juga. Saya tengok Ustadz Darwin Hasibuan pun, dia asik membaca ayat-ayat Al-Quran. Lah aku pun kulirik-lirik aja lah. Rupanya pas aku berdiri baru orang tuh makan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini Labuan Batu ini aman atau tak aman? Aman? Tak aman katanya. Kabarnya besi kuburan pun dijual orang. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Labuan Batu aman. Mana buktinya? Buktinya di depan saya ada besi-besi melintang. Tapi pas ditengok-tengok, rupanya ini cuman bambu yang dicat hitam. Mudah-mudahan Labuan Batu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pertama, kita berasal dari asal yang sama. Yang kedua, tanah yang kita diami, tempat kita bersama kita jaga. Yang ketiga, kita akan mati ke tempat yang sama. Yang keempat, kita akan membawa bekal yang sama. Bekal kita adalah amal somat, amal soleh. Masjid kita besar, itu masjid. Musolanya aja semantap itu, apalagi masjidnya. Hebatnya orang Bilah, orang Negeri Lama, orang Labuan Batu. Siapa yang membangun masjid, mewakafkan tangan masjid, memakmurkan masjid, sholat berjamaah, maka dibangunkan Allah untuknya satu taman di surga. Mudah-mudahan orang yang sudah mewakafkan masjid menjadi amal jariah untuk dia, insyaallah. Anak-anak mesti masukkan ke pondok pesantren. Apa nama pesantrennya? Iyalah, iya ujungnya. Daftarkan anak-anak Anda segera. Dulu mau sekolah ke Mustafawiyah, jauh. Sekarang Mustafawiyah yang mau berangkat silakan. Tapi di Bilah, di Labuan Batu sudah ada pesantren. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Benteng terakhir pertahanan umat Islam, Kesultanan Bilah masih ada, Sultan masih ada, tapi kekuasaan sudah tidak ada, mufti tidak ada. Benteng pertahanan kita tinggal dua, pesantren dan tokoh agama. Dua lagi benteng kita tinggal. Yang pertama pesantren. Pesantren sedang dibusukan, pesantren kekerasan, pesantren pelecehan, pesantren kejahatan. Sengaja pesantren yang dibusukkan supaya anak tidak masuk pesantren. Hancur karena narkoba, hancur karena zina, hancur karena LGBT. Siap jaga anak kita dari narkoba? Beli ganja mahal, sabu-sabu mahal, akhirnya anak-anak mabuk. Kenapa? Mabuk pertamax. Mabuk solar nggak bisa, solar pun mahal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita akan menghadap Allah dengan bekal yang sama. Ini tanah lapang ini sudah lama atau masih baru? Di tanah lapang ini tahun 1998 tahun. Di tanah lapang ini tahun 1998 ada anak sini juara MTQ tingkat kanak-kanak di sini tahun 98. Akhirnya dia menang provinsi, akhirnya dia menang nasional, akhirnya dia dibawa ke Iran, dia tetap juara internasional dari sini. Namanya Ustadz Darwin Hasibuan. Nih dari tanah lapang. Ustadz tahu dari mana? Dia cerita tadi. Pas kami sedang makan, Ustadz, itu di tanah lapang itu tahun 98, aku waktu itu kanak-kanak, disitulah aku juara Pak Ustadz. Wow, amazing. Tadi saya mulai ceramah jam 2:30.